Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Alfianti Dewi. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang logika matematika sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Matematika Dasar yang diampu oleh Ibu Rani Sugiarni, SPD MPD. Adapun konteks materi kita kali ini, yang pertama definisi logika, yang kedua bagian A pernyataan dan negasi, bagian B notasi atau lambang kata penghubung, yang ketiga pernyataan majemuk, yang terdiri dari A konjungsi dan negasi, B disjungsi dan negasi, C implikasi, negasi, converse, inverse, dan kontrapositif. Kemudian yang terakhir biimplikasi dan negasi. Langsung saja ke materi yang pertama, definisi logika. Logika adalah suatu ilmu untuk membuat penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat induktif atau khusus ke umum, atau deduktif umum ke khusus. Kemudian ada pernyataan dan negasi. Pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus bernilai dua-duanya. Pernyataan terbagi menjadi tiga, yaitu pernyataan yang bernilai benar, pernyataan yang bernilai salah, dan bukan pernyataan. Nah, contohnya untuk pernyataan yang bernilai benar, sebuah persegi 4 mempunyai 4 sisi. Untuk pernyataan yang bernilai salah, sebuah segitiga mempunyai 5 sisi. Dan contoh bukan pernyataan, apakah Rina ada di rumah, merupakan kalimat tanya. Tutuplah jendela itu merupakan kalimat perintah. Semoga lekas sembuh merupakan kalimat harapan. Dan alangkah indahnya pemandangan ini merupakan kalimat yang mengungkapkan perasaan. Nah, pernyataan yang bernilai salah sering dikatakan negasi. Negasi adalah suatu pernyataan yang bernilai salah apabila pernyataan semula bernilai benar dan bernilai benar apabila pernyataan semula bernilai salah. Contoh untuk negasi, tembok itu berwarna putih. Jika dinegasikan, tembok itu tidak berwarna putih atau tembok itu berwarna kuning. Nah, negasi tidak hanya kebalikan dari pernyataan sebelumnya, tetapi bisa juga merubah arti pernyataan sebelumnya. Seperti yang tadi, dari asalnya tembok itu berwarna putih, jika dinegasikan menjadi tembok itu berwarna kuning. Kemudian di sini ada tabel kebenaran dari negasi. Untuk B itu artinya benar dan S itu artinya salah. Jika pernyataan A bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Jika pernyataannya bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Nah, selanjutnya notasi atau lambang kata penghubung. Yang pertama itu ada untuk operasi negasi, yang kedua untuk operasi konjungsi, yang ketiga untuk operasi disjungsi, yang keempat untuk operasi implikasi, dan yang kelima untuk operasi biimplikasi. Kemudian ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk merupakan rangkaian dari dua pernyataan atau lebih dengan kata penghubung masing-masing pernyataan disebut pernyataan tunggal. Nah, pernyataan majemuk ada konjungsi dan negasi. Konjungsi merupakan dua pernyataan dengan kata hubung dan. Bentuk umumnya jika dibaca A dan B. Contohnya untuk pernyataan A, Bandung adalah ibu kota Jawa Barat, bernilai benar. Dan pernyataan yang B, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia, bernilai benar. Jika dikonjungsikan, Bandung adalah ibu kota Jawa Barat dan Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia, bernilai benar. Nah, untuk contoh yang kedua, pernyataan A, 7 adalah bilangan prima, bernilai benar. Dan pernyataan B, 7 adalah bilangan genap, bernilai salah. Jika dikonjungsikan, 7 adalah bilangan prima dan 7 adalah bilangan genap, bernilai salah. Kemudian ada tabel kebenaran konjungsi dan negasinya. Bisa dilihat, jika pernyataan A bernilai benar dan pernyataan B bernilai benar, maka konjungsinya bernilai benar. Dan jika pernyataan A bernilai benar dan pernyataan B bernilai salah, maka konjungsinya bernilai salah. Nah, jadi konjungsi akan dikatakan benar jika pernyataan pertama
bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai benar. Kemudian yang selanjutnya ada disjungsi dan negasinya. Nah, disjungsi merupakan dua pernyataan dengan kata hubung atau. Bentuk umumnya jika dibaca A atau B. Contohnya, untuk pernyataan A, 1 tahun terdiri dari 12 bulan bernilai benar, dan pernyataan B, 1 minggu terdiri dari 7 hari bernilai benar jika didisjungsikan 1 tahun terdiri dari 12 bulan atau 1 minggu terdiri dari 7 hari bernilai benar. Kemudian untuk contoh yang kedua, pernyataan yang A, 5 adalah bilangan prima bernilai benar, dan pernyataan yang B, 18 habis dibagi 8 bernilai salah. Jika didisjungsikan, 5 adalah bilangan prima atau 18 habis dibagi 8 bernilai benar. Kemudian untuk tabel kebenaran disjungsi dan negasinya bisa dilihat. Jika pernyataan A bernilai benar, pernyataan B bernilai benar, maka disjungsinya bernilai benar. Jika pernyataan A bernilai benar dan pernyataan B bernilai salah, maka disjungsinya akan tetap benar. Nah, jadi disjungsi akan dikatakan benar jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar, atau salah satu pernyataan salah, maka hasilnya akan tetap benar. Kemudian ada implikasi dan negasinya. Nah, implikasi merupakan dua pernyataan dengan kata hubung jika maka. Bentuk umumnya jika dibaca jika A maka B. Contohnya untuk pernyataan A, 5 lebih besar dari 9 bernilai salah, dan pernyataan B, 9 adalah suatu bilangan bulat bernilai salah. Jika diimplikasikan, jika 5 lebih besar dari 9, maka 9 adalah suatu bilangan prima bernilai benar. Dan ini untuk tabel kebenaran implikasi dan negasinya. Bisa dilihat tabelnya. Nah, jadi suatu implikasi bernilai salah jika dan hanya jika pendahulunya bernilai benar dan pengikutnya bernilai salah. Sedangkan untuk nilai-nilai kebenaran pendahulu dan pengikut yang lain, implikasi itu bernilai benar. Nah, pendahulu di sini itu merupakan pernyataan A dan pengikut itu merupakan pernyataan B. Kemudian yang selanjutnya ada converse, menukarkan pendahulu dengan pengikutnya. Nah, bentuk umumnya dari A implikasi B jika dikonverskan menjadi B implikasi A. Contohnya untuk pernyataan yang A, 5 lebih besar dari 9, dan pernyataan B, 9 adalah suatu bilangan prima. Jika diimplikasikan jika 5 lebih besar dari 9, maka 9 adalah suatu bilangan prima. Dan jika dikonverskan menjadi jika 9 adalah suatu bilangan prima, dan maka 5 lebih besar dari 9. Kemudian ada inverse, kebalikan dari kedua pernyataan. Bentuk umumnya itu jika A maka B, jika diinverskan menjadi negasi. Jika negasi A maka negasi B. Contohnya untuk pernyataan yang A, Ani dapat mengendarai sepeda, dan pernyataan B, Ani mendapat hadiah. Nah, jika diimplikasikan, jika Ani dapat mengendarai sepeda, maka Ani mendapat hadiah. Jika diinverskan menjadi jika Ani tidak dapat mengendarai sepeda, maka Ani tidak mendapat hadiah. Kemudian yang terakhir ada kontrapositif atau pendahulu dan pengikut dinegasikan lalu ditukarkan tempatnya. Nah, bentuk umumnya dari jika A maka B menjadi jika negasi B maka negasi A. Contohnya untuk pernyataan yang A, Nita rajin belajar, dan pernyataan B, Nita naik kelas. Jika diimplikasikan, jika Nita rajin belajar maka Nita naik kelas. Dan jika dikontrapositifkan menjadi jika Nita tidak naik kelas maka Nita tidak rajin belajar. Kemudian ada tabel kontrapositif dari implikasi, bisa dilihat.
Nah, kemudian yang terakhir ada biimplikasi dan negasinya. Biimplikasi merupakan dua pernyataan dengan kata hubung jika dan hanya jika. Bentuk umumnya jika dibaca A jika dan hanya jika B. Contohnya, untuk pernyataan A, ayah minum kopi, dan pernyataan B, ayah mengantuk. Jika diimplikasikan, ayah minum kopi jika dan hanya jika ayah mengantuk. Nah, kemudian ada tabel biimplikasi dan negasinya, bisa dilihat. Kemudian kesimpulannya, jadi biimplikasi akan bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar dan bernilai salah apabila kedua pernyataannya berlainan. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Dan ini merupakan referensi yang saya ambil dari buku Sukirman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.